Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aida Taufiko. Sebentar, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, sudah. Ya, perkenalkan saya Aida Taufiko dari kelas MJ 401. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan untuk Advanced Digital Marketing Framework Project, yaitu meningkatkan branding dan awareness masyarakat Indonesia terhadap PT Nirvana Teknologi Asia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan, yaitu ini nama kelompok-kelompok saya, yaitu kelompok 5. Kemudian di sini ada project framework-nya, yaitu untuk link grup sudah tertera di slide. Kemudian kelompok saya kelompok 5. Selanjutnya itu nama UMKM-nya PT Nirvana Teknologi Asia. Kemudian bidang UMKM-nya di sini yaitu ada IT, software, dan IoT. Kemudian deskripsi UMKM-nya di sini Nirvana Tech Asia merupakan startup yang bergerak di bidang IT, software maupun Internet of Things atau IoT, berdiri sejak Juni 2022. Didirikan oleh salah satu saudara atau keluarga dari anggota kelompok dan anggota kelompok itu sendiri. Bertujuan untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi freelancer, software maupun teman-teman yang menekuni bidang IT, serta ingin membawa kualitas engineer Indonesia pada tingkat internasional. Kemudian di sini ada link sosial media kami yaitu Instagram Nirvana Tech Universe. Kemudian jumlah followersnya sebelumnya 1.564, saat ini sudah naik menjadi 1.572. Kemudian untuk nama-nama anggota kelompok yang aktif, kemudian ada current business problem. Saat ini NTA kesulitan mendapatkan klien karena kurangnya branding baik dari CEO maupun NTA sendiri, sehingga sulitnya mendapatkan project karena belum punya branding dan akun sosial media belum aktif, itu menjadi kesulitan yang cukup besar. Ada juga target kelompok bertujuan untuk memiliki followers dan engagement bagi audiens secara organik, sehingga ketika klien cek profil NTA, maka klien percaya bahwa akun NTA-nya adalah aktif. Kemudian ada audience insight. Saat ini audiens hanya diperlukan agar profiling NTA dinilai baik dan real. Untuk audiens kompetitor umumnya lebih banyak karyawan atau employee mereka sendiri. Ada juga key message untuk audiens, yaitu memperkenalkan dan menguatkan NTA ke market share Indonesia agar dapat bersaing dan berkembang dengan kompetitor. Ada juga demografi audiens, yaitu founder, startup company, dan juga entrepreneur. Ada juga psikologi audiens, yaitu karena jasa yang ditawarkan bukan daily konsumsi dan bukan untuk semua orang, maka kesulitan mencari audiens akan lebih sulit. Namun karena tujuan kami adalah untuk menciptakan kesan real, maka hal tersebut bukan masalah utama. Di sini possible channel, yaitu ada Instagram dan LinkedIn. Ada juga identitas akun sosmed. Untuk saat ini, akun sosmed media dari NTA belum memiliki konten baik edukasi maupun intermezzo, sehingga belum ada insight dari sosial media yang dapat dilihat. Kemudian ada konten pilar, yaitu edukasi seputar IT, intermezzo, dan hal-hal berbau teknologi. Kemudian ada pendekatan konten. Konten akan mengarah pada poster atau kuis serta fun fact yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Kemudian ada aktivitas digital, program atau event yang mungkin diselenggarakan dan terkait dengan UMKM. Kemudian referensi akun sosmed, yaitu teknologi cakra internasional. Dan juga terakhir insight dari referensi, yaitu branding woman CEO, informasi perihal lowongan kerja tersedia, ucapan setiap hari raya atau hari libur nasional. Baik, kemudian di sini ada introduction to Nirvana Teknologi Asia PT, yaitu PT Nirvana Teknologi Asia adalah tim yang menyelesaikan masalah bisnis dan memaksimalkan nilai bisnis, dan komposisi tim kami terdiri dari pakar teknologi, pakar domain bisnis, ilmuwan data, dan penelitian. PT Nirvana Teknologi Asia diprakarsai dan didirikan oleh Tranat
Chandima Wijekon yang memiliki pengalaman lebih dari atau 18 tahun plus di bidang IT dan manajemen bisnis. Di awal pendirian, saham mayoritas dimiliki oleh perorangan. PT Nirvana Teknologi Asia kemudian mendaftar menjadi badan hukum yang dinyatakan dalam Akta Pendirian nomor 64 tanggal 28 Juni 2022 oleh Dea Noviasari SHMKN. Notaris Indonesia. PT Nirvana Teknologi Asia akhirnya mulai dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang software dan IT solution. Kemudian di sini ada klien Nirvana, yaitu yang pertama ada Equicom Inc., yang kedua Infinity Banking Humanity, yang ketiga Pendopo Cendana Abadi, yang keempat Sweet Spot Payment, dan yang kelima di sini ada Adera. Baik, di sini selanjutnya our goal, strategy, and our difficulties. Di sini our digital marketing strategy atau strategi tujuan kami dan kesulitan kami. Yang pertama, menggunakan konten di sosial media sebagai media promosi maupun marketing merupakan fokus utama kami dalam mengembangkan strategi marketing. Yang kedua, meningkatkan engagement terhadap target market dengan mengupload beragam konten-konten market melalui media sosial, baik IG Stories, feed, maupun IG Reels, guna meningkatkan market awareness terhadap perusahaan kami. Company branding dan membangun market trust. Yang ketiga, memanfaatkan berbagai fitur berbayar untuk menjangkau target market baru yang lebih luas, seperti itu. Yang keempat, email marketing dimanfaatkan untuk banyak hal mulai dari pengiriman newsletter, informasi peluncuran produk terbaru, hingga pemberitahuan sale. Yang kelima, meningkatkan performa CEO agar lebih bekerja dan menumbuhkan situs agar mendapatkan posisi teratas pada saat pencarian. Yang keenam, memberikan testimoni di media sosial serta membuat pembicaraan word of mouth. Dengan begitu akan terbentuknya public relation. Dan terakhir yang ketujuh untuk mengamati algoritma dan tren pada sosial media agar mendapat terus memperbarui fitur dan strategi yang akan dilakukan di kemudian hari. Ya, selanjutnya di sini ada difficulties atau kesulitan. Beberapa faktor utama yang menjadi hambatan perusahaan kami untuk berkembang di Indonesia. Yang pertama yaitu produk atau jasa yang menjadi main business yang memiliki target market spesifik. Yang kedua, persaingan di pasar Indonesia yang masih didominasi oleh pihak tertentu. Yang ketiga, minimnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap model bisnis Nirvana. Yang keempat, kesulitan mendapatkan klien karena kurangnya branding. Yang kelima, sosial media official perusahaan yang masih belum aktif dan tidak terkelola dengan baik. Yang keenam, kurang andal dalam memanfaatkan cloud, application, dan storage. Yang ketujuh, tidak memiliki modal yang memadai. Yang kedelapan, keamanan pekerja atau tim internal yang kurang. Dan terakhir, yang kesembilan, minim budget untuk marketing. Baik, di sini ada bisnis analis PT Nirvana Teknologi Asia. Kemudian di sini ada actual business condition atau kondisi bisnis perusahaan PT Nirvana Teknologi Asia sekarang, yaitu yang pertama mendapatkan 3 miliar rupiah per tahunnya, dan yang kedua klien dari berbagai negara di Asia, yang ketiga bergerak di bidang konsultan IT dan pembuatan software, kemudian yang keempat karyawan kami di sini ada 15 orang. Selanjutnya digital marketing plan dan execution atau rencana dan eksekusi pemasaran digital. Di sini ada IG AdSense atau yaitu salah satu aspek penting dari digital marketing yang telah mendapatkan perhatian khusus adalah Instagram Ads. Seiring dengan pertumbuhan pesat, Instagram sebagai platform media sosial yang populer, Instagram AdSense telah menjadi alat yang efektif untuk mencapai target audiens yang lebih muda dan berinteraksi secara langsung melalui konten visual yang menarik. PT Nirvana Teknologi Asia sebagai salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia, menyadari pentingnya memanfaatkan Instagram Ads sebagai salah satu elemen strategi digital marketing mereka untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dan mencapai keberhasilan dalam memperkuat branding dan kesadaran merek mereka, seperti itu. Kemudian untuk melakukan penetrasi market Indonesia, sebagai langkah awal kami mencoba mempelajari target market kami dengan menggunakan bantuan sosial media Instagram. Memanfaatkan fitur ads dari Instagram, kami mencoba menjangkau market Indonesia yang sebelumnya hanya didominasi oleh startup lokal.
Dengan fitur metadata yang terlengkap, kami bisa mengetahui usia, lokasi, dan informasi-informasi lainnya yang membantu model bisnis perusahaan kami. Seperti itu. Di sini ada action plan. Yang pertama, memposting sebuah konten edukasi agar tampilan Instagram bisnis lebih menarik. Yang kedua, fitur insight untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dapat menjangkau audiens secara luas. Yang ketiga, dengan memanfaatkan fitur Instagram Ads dapat menjangkau berapa banyak like, komen, pencarian akun bisnis kita, persentase kesetaraan gender, age range, serta penjangkauan lokasi audiens. Dengan ini kita dapat melihat karakteristik followers. Seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya ada execute the plan. Execute the plan bisa dilihat di slide. Kemudian ada juga execute the plan-nya. Ya, selanjutnya ada market awareness terhadap PT Nirvana Teknologi Indonesia. Di sini strategi memanfaatkan fitur berbayar juga berkontribusi dalam pertumbuhan jumlah follower. Berbagai fitur berbayar yang digunakan untuk mempromosikan konten dan iklan perusahaan berhasil menjangkau target market baru yang lebih luas. Hal ini membantu perusahaan mencapai audiens yang mungkin belum pernah terpapar dengan merek sebelumnya dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan jumlah follower. Di sini untuk Instagram followersnya sebelumnya ada 1.564, sekarang sudah naik menjadi 1.583 dan akun dijangkau 1,912. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada evaluasi. Yang pertama, konten-konten di Instagram PT Nirvana Teknologi Indonesia 52% menjangkau rentang usia 25 sampai dengan 34 tahun yang merupakan target market yang berpeluang kecil untuk dapat dikonversi menjadi klien. Yang kedua, meningkatnya jumlah followers dan visit profile menunjukkan iklan yang ditayangkan melalui IG Ads cukup berhasil dan dapat terus dipelajari untuk meningkatkan formula pemasangan iklan selanjutnya agar dapat terus meningkat dan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Yang terakhir, yang ketiga, memberikan edukasi dan intermezzo kepada audiens di kesempatan lain agar minat baca audiens semakin banyak. Selanjutnya, di sini ada summary. Yang pertama, setelah menggunakan IG Ads memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan media sosial Nirvana. Konten-konten yang di-share mendapatkan view tinggi dan menjangkau lebih banyak target market. Kemudian meningkatnya followers dan kunjungan profil yang banyak sehingga memungkinkan terarahnya calon customer. Yang ketiga, public awareness terhadap PT Nirvana menjangkau lebih banyak kalangan sebagai langkah awal penetrasi ke market Indonesia. Yang keempat, yang memberikan rasa percaya kepada calon klien baru atas adanya kegiatan Instagram yang mengedukasi dan terlihat aktif. Baik, di sini ada kesimpulannya, yaitu pemanfaatan IG Ads oleh PT Nirvana Teknologi Asia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan media sosial perusahaan. Konten-konten yang di-share melalui platform tersebut berhasil mencapai view yang tinggi dan menjangkau lebih banyak target market, membantu meningkatkan market awareness perusahaan. Dampak positif dari strategi IG Ads juga terlihat dari peningkatan jumlah followers dan berkunjungan profil yang signifikan. Hal ini memungkinkan terarahnya calon customer dan menunjukkan tingginya minat dari audiens terhadap perusahaan. Selain itu, IG Ads telah berperan penting dalam meningkatkan public awareness terhadap Nirvana Teknologi Asia dengan mencapai lebih banyak kalangan berbagai langkah awal penetrasi ke pasar Indonesia. Perusahaan berhasil mencapai audiens yang lebih luas dan menarik perhatian calon klien baru. Melalui kegiatan Instagram yang mengedukasi dan aktif, perusahaan berhasil membangun rasa kepercayaan di kalangan calon customer baru. Aktivitas yang terlihat aktif dan edukatif di media sosial memberikan kesan positif tentang PT Nirvana Teknologi Asia dan meningkatkan kepercayaan calon klien terhadap perusahaan. Secara keseluruhan, pemanfaatan IG AdSense dan strategi pemasaran di media sosial telah memberikan hasil yang positif bagi PT Nirvana Teknologi Asia. Dengan meningkatnya engagement, followers, dan awareness perusahaan, langkah-langkah ini berkontribusi dalam membangun citra positif dan kepercayaan di kalangan target market dan calon customer. Baik, terima kasih. Sekian persentase dari saya, Aida Taufiko, untuk pelajaran
mata kuliahnya yaitu Advanced Digital Marketing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.